Juga nih Pak. Jangan, mereka tuh nggak tahu apa-apa, nggak ada urusan sama Enggak, mereka. kita nggak ganggu kok. Pengundi yang ini aja, nggak ada masalah. Ini juga nih sama ini nih. Dengan pengurus Ini nih. Saya sama dia. Bidang dulu. Kita inginkan bersatu, bukan bentuk hantam. Jadi siapapun pengurus bukan nggak ada Kita masalah. datang ke rumah kita. Sampai hari ini belum pernah ada orang yang berhak untuk mengatasnamakan Parvi, karena sampai hari ini legalitas apapun tidak pernah ada. Justru saya mau datang, mau silaturahmi sama teman-teman PB Parvi yang sampai hari ini belum dilantik oleh siapapun juga gitu. Nah, oleh PB juga, alangkah baiknya kalau semuanya kumpul sama-sama menjadi sekretariat bersama. Karena kan konflik ini terjadi sejak zaman 2016 antara Andre, DPO-nya Andre dengan itu Pak Sultan Saladin, kalau nggak salah, boleh samping saya sini. Beliau itu saya minta menjadi ketua harian dari sekretariat bersama untuk menuju Parvi yang lebih baik. Bersama-sama, dan saya tidak menggagalkan Ibu Alicia Johar sebagai ketua PB Parvi. Dia tetap sebagai ketua PB Parvi, yang lainnya juga tetap gitu. Cuman kita tunjuk aja berdiri di atas landasan hukum yang benar gitu. Oke, gagasan membuat sekretariat bersama ini dari mana datangnya? Ya tiba-tiba aja. Mungkin Pak Sultan nih bisa berbicara nih. Kalau saya bukan apa-apa, saya bukan pemain film soalnya. Oke, jelasin Bang. Ya, ini karena niat baik ya teman-teman aja, junior, makanya saya selama ini udah Sorry, supaya boleh dikatakan saya pindah ke sini Bang. Boleh dikatakan berpuasa, karena mungkin 15 tahun saya nggak naik ke sini nih, karena nganggap ya banyak masalah gitu kan. Tapi kalau ini hari juga saya nggak datang juga, kayaknya saya sama yang muda-muda ini berdosa juga gitu. Jadi kalau sama Bung Sandek ini sama kayak anak saya sendiri, karena bapaknya itu bapaknya dapat peran lebih bagus waktu itu KPKP, saya masih figuran tahun 71. Jadi duluan dia. Oke. Kehadiran Bang Sultan Saladin ke sekretariat Parvi Alicia Johar dalam rangka apa? Kalau dibilang sekretariat Parvi Alicia Johar itu salah besar itu. Ya kan, di sini kebetulan ada orang tadi kirim dari mana mau menyumbangkan dana membuat kongres, ya kan, ternyata hasilnya di luar dugaan. Di luar dugaan itu bukan berarti benar. Kalau benar sih nggak apa-apa ya gitu, sayang gitu. Jadi saya akhirnya terpanggil juga untuk itu. Tadinya saya tidak mau ya, males lah gini gitu lagi kan, karena kok ini senior ini memalukan semua ini. Buat saya seperti saya ini kan kakek-kakek, nenek-nenek ada gitu kan, kasihlah muda-muda kenapa kan gitu. Nah, karena ada yang punya ide, gagasan membuat sekretariat bersama, ini satu ide yang bagus gitu kan. Ayo mari kita sama-sama. Langkah awal. Ya kan? Dan kebetulan juga memang di sini belum ada yang mempunyai hak sama sekali 100% bisa dia duduk di situ. Nah, jadi saya juga dalam hal ini tidak mau membiarkan ya sesuatu yang tidak baik. Hari ini kita merencanakan untuk memasuki tempat. Ya, kita akan bicara secara baik-baik. Ya, mungkin dalam hal ini orang yang masih muda, energik, Bung Sandek ini sangat peduli. Saya perhatikan lama. Kadang-kadang timbul juga kecurigaan maunya apa nih kan gitu. Ternyata lebih banyak positifnya. Jadi buat saya wajib hukumnya untuk ikut dengan mereka ini. Bang, sekber ini targetnya apa sih? Targetnya saya dengar untuk mengadakan kongres luar biasa atau kongres akbar, ya kan, itu kalau nggak salah Markoto juga punya orang tua yang sangat tiap hari di di WA-nya ya. Sangat aktif ya untuk menghimbau teman-teman. Ini bagus, jangan nanti dalam perjuangan begini pada awalnya mereka khawatir, timbul rasa gimana perjuangannya berhasil apa tidak, ya kan. Tapi kalau udah berhasil mungkin banyak yang mau datang gitu.
yang mau nimbrung, itu nggak Mas Hanif? Jadi gini, sampai hari ini belum pernah ada orang yang berhak untuk mengatasnamakan Parvi, karena sampai hari ini legalitas apapun tidak pernah ada. Parvi sebagai organisasi profesi pertama yang diakui masuk dalam akte lembar negara, itu memiliki seluruh aktor dan aktris Indonesia dimanapun berada. Nah, pertanyaannya adalah semenjak saya membuat kongres menghasilkan seorang ketua Alicia Johar, mereka mati di tempat, nggak bisa ngurus apa-apa karena tetap berseteru dengan Pak Sultan Saladin. Timbullah suatu inisiatif dari saya, kita satukan semuanya menjadi sekretariat bersama untuk menuju Parvi yang lebih baik supaya bisa diakui oleh pemerintah. Begitu loh. Jangan cuma berdiri sendiri. Sekarang siapa yang lantik gitu. Oke, mekanismenya untuk membuat sekber sendiri ada nggak ini Bang Sandi? Baru nanti akan kita bicarakan sama-sama semuanya. Kita bicarakan. Itu teman-teman kasihlah semuanya. Gitu. Kita ini bukan berjuang secara sembunyi-sembunyi, tidak. Kita berjuang secara terbuka. Kenapa tidak sembunyi-sembunyi? Karena orang bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Gitu. Sekarang kalau sembunyi-sembunyi, buat apa saya datang? Buat apa juga saya mengeluarkan sejumlah dana lagi mencari penyakit buat diri saya artinya. Saya udah hidup enak-enak kok gitu. Tapi karena kepedulian terhadap organisasi yang ayah saya begitu banggakan, saya berteman dengan Om Sultan Saladin zaman teater kecil ya Om ya, kalau nggak salah ya. Arifin Senur. Tahun 71 itu. Ya. Kalau nggak salah juga perawan desa juga ya. Lebih banyak bapaknya ini gitu ya. Gitu. Jadi alangkah baiknya kalau organisasi profesi Parvi ini benar-benar baik. Saya dengar juga banyak yang rebutin tanah Keramat 5, nggak tahu tuh emang tanah nenek moyangnya main direbut-rebutin itu. Itu tanah milik aktor dan aktris Indonesia yang akan dikembalikan kepada aktor dan aktris Indonesia. Bukannya mau dijual atau dijadiin kos-kosan, salah itu. Betul. Kembali ke soal pernyataan tadi, target dari acara hari ini dibuat sekber, kemudian targetnya adalah menggelar KLB. Tergantung teman-teman. Kalau teman-teman maunya kongres luar biasa Maret 2021 apa boleh buat. Mungkin satu kali lagi harus kita selenggarakan demi terciptanya organisasi yang bersih. Ini yang kemarin ini kesalahan di saya semua karena saya terlalu mempercayai orang. Bukan orang lain yang salah, gua aja nih yang salah udah. Kesalahan di saya semua. Sekarang saya kalau boleh memperbaiki, kita buat sekretariat bersama. Sama-sama. Kumpulin lagi semuanya. Itu kalau kata KPK, kalau bersih kenapa harus risih? Kalau bersih kenapa harus dikunci? Udah selesai itu cerita. Hari ini kalau tetap dikunci, biarkan terkunci pulang atau? Nggak apa-apa, biarin aja kita pulang. Oh jadi kunci nih ceritanya? Dikunci. Dilihat dong. Hah? Dilihat dong. Coba. Kita lihat. Orangnya nggak ada. Tadi ada tadi. Pak Yono ada. Kabur. Lagi. Gara-gara Jumek sih mau datang katanya. Jangan biasa diobrak. Sampai hari ini kita sama-sama Merasa pemilik. Iya. Kartu Parvi, milik anggota AB semua. Berarti nggak punya niat baik nih. Iya. Kalau punya niat baik, ya terima aja gitu kan. Atau mungkin dia sudah beli kali nggak? Ya, bisa dia beli oleh Pemda DKI mungkin, beli sama Pemda DKI. Maksudnya? Ya. Jadi gini, ini kita akan berkantor di sini mulai besok. Gitu. Siap. Dan kita tidak mencari ribut dengan siapapun juga. Ini menjadi kantor sekretariat bersama. Nanti laporin juga ke yayasan juga segala macam bahwa sampai hari ini belum pernah ada yang berhak bisa berkantor di sini karena belum ada legalitas yang jelas. Kalau dibilang yang melantik, siapa yang mau melantik? Setan yang melantik. Gitu. Jadi belum ada. Ini kita milik kita semuanya bersama-sama. Kalau mau menciptakan yang baik, mari kita ciptakan yang baik dengan bersih dan benar. Mantap. Itu baru saya mau ikut-ikutan. Kalau nggak juga saya nggak mau ikut-ikutan. Ya. Gitu. Oke, Pak Sandek, tadi saya sempat ngobrol dengan pihak keamanan. Kayaknya komunikasi antara tamu atau taruhlah disebut tamu yang mau datang ke sini tidak ada dengan pihak mereka, sehingga ada kesan mereka harus menjaga. Loh, siapa yang harus menjadi tamu? Kita datang ke rumah kita sendiri kok menjadi tamu? Nah, itu salah dong. Yang menjadi tamu tuh sebenarnya mereka kan ini outsourcing semuanya. Dari mana? Memang mereka
pegawai sini yayasan, bukan outsourcing yang dipakai dibayar untuk menjaga tempat ini. Jadi bukan tamu, kita datang ke rumah kita sendiri. Harus itu. Aku bukan ahli hukum, tapi aku sekolah hukum. Sama orang-orang yang di sini ya ada yang S2 hukum tapi bodoh mengenai hukum. Sehingga tidak bisa menyelesaikan akte dengan baik. Gitu. Itu kalau ditutup begini kan kurang baik. Tadi ada katanya tadi pagi. Tadi di dalam kan. Tadi pagi sih ada katanya, tapi udah kabur mungkin gitu. Itu aja ya. Jadi kita hari ini datang. Itu mau dipasang mana sekretariat bersama? Kita akan taruh itu sekretariat bersama di sini. Mulai hari ini. Ini pengurusnya ini juga nih Pak. Jangan, mereka tuh nggak tahu apa-apa, nggak ada urusan sama Enggak, kita nggak ganggu kok. Pengurus biarin aja, nggak ada masalah. Ini juga nih nama ini nih. Ini nih. Saya sama dia. Bilang dulu. Kita inginkan bersatu, bukan untuk berantem. Jadi siapapun pengurus bukan nggak ada Kita masalah. datang ke rumah kita. Kita mau bersekretariat bersama, Berkantor bersama. untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan kelompok. Udah, begitu aja ya. Oke, terima Kita kasih. sekarang ngopi-ngopi gitu udah santai ya. Ini pengurusnya juga sama saya. Oke. Ya, apa? Sedikit minta komen sebagai pengurus. Sorry. Oh, menurut saya bukannya ini mau dibuka atau ditutup ya. Karena kan saya udah janjian sama Pak Ferry. Kebetulan dia sebagai pengurus di bidang daerah. Nah, Pak Ferry itu datangnya agak terlambat gitu sama Mas Teguh juga. Nah, saya nggak tahu kenapa Mas Yono disuruh untuk menutup pintu. Tapi menurut saya sih hari ini bukan ada kejadian yang insidensial atau yang bagaimana yang disetting ya. Karena dari tadi malam memang saya udah diberitahu sama Pak Ferry untuk datang ke kantor gitu. Jadi saya mewakili pengurus juga, Mas Teguh sama Pak Ferry. Itu aja ya. Oh. Kamu udah dilantik? Bukan, tapi kan untuk dijadi permasalahan dilantik apa enggak itu kan menunggu waktu aja, Pak. Dah, tempel sana. Mana nih? Wah, anak pian ngapain itu? Kantor bersama. Wih, kantor bersama. Gue suruh deh keluar Every. Every-nya gue suruh keluar nggak mau. Udah jangan diributin dah kalau dia nggak mau keluar kenapa sih? Ya udah nggak apa-apa. Repot amat. Biasa aja lagi. Ayo, Pak Sultan. Oke, Bang. Kita nyusul. Nggak muat. Kloter kedua. Nah, ini ada lagi informasi bahwa Parvi mau didatangi kelompok. Lah, saya bilang, kelompok mana? Bukannya kalian dulu yang menggagas kongres agar Parvi itu bersatu, damai, ya kan? Sesuai dengan amanah ADRT Parvi, ya kan? Nah, lantas ini mau didemo lagi, kan kalian yang memilih, yang membuat kongres kalian, dan kalian juga mengkompetisikan ketua umum Parvi. Terpilihlah seorang Ibu Alicia Johar sebagai ketua umum terpilih di Kongres Jakarta 10 Maret 2020 kemarin. Nah, sekarang sudah terpilih, ya kita silakan dia bekerja, jangan diobok-obok lagi. Ya kalau diobok-obok lagi ya saya juga nggak tahu kan. Oke, Pak Every, saya cuma mau minta klarifikasi semacam informasi yang saya dengar dari luar. Hari ini Sultan Saladin CS akan membuat sekretariat bersama di sekretariat Parvi yang diketuai Alicia Johar. Mereka ada komunikasi nggak sama Anda? Saya rasa mau komunikasi atau tidak, kalau mau bikin sekretariat bersama itu tidak mungkin lah. Organisasi itu istilah kita itu konstitusi yang tertinggi itu adalah kongres.
Jadi kalau mau jadi ketua umum, yaitu melalui kongres. Nah kemarin kongres kan sudah terlaksana. Nah kalau ada kedatangan mau menjadikan Sekretariat Parpi Pusat Jakarta di lantai 4 gedung pusat perfilman menjadi sekretariat bersama, nah, itu nggak ada di amanah ADRT itu. Itu nggak ada, itu melanggar itu. Tapi mungkin nggak? Tapi mungkin ya nggak? tidak mungkin lah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kalau mereka tetap memaksa ke sini gimana? Ya, itu namanya mau kegaduhan. Nah, ini adalah bapak-bapak polisi. Silakan mereka-mereka ini nanti yang bertindak. Oke.